Nama itu mengikat hatiku. Nama itu menyentuh hatiku. Nama itu merubah hatiku. Nama Yesus yang Hari ini saudara kita belajar tentang bagaimana sebenarnya saudara kita diurapi Tuhan lewat karya Roh Kudus. Bagaimana sebenarnya Roh Kudus itu menuntun hidup kita. Mari saudara buka dulu dalam Injil Yohanes ayat pasal yang ke-14 dulu. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saudara perhatikan, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 17. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang salah mengerti tentang Roh Kudus. Saya mau tanya saudara, tidak perlu jawab kepada saya, jawab dalam diri sendiri. Kira-kira siapakah Roh Kudus itu, Bapak Ibu? Siapa Roh Kudus itu? Banyak orang pikir Roh Kudus itu penolong, tapi penolong yang bagaimana? Tidak sedikit kita berpikir bahwa Roh Kudus hanya menolong waktu kita punya masalah. Roh Kudus hanya menolong waktu kita punya pergumulan yang berat. Tapi hari ini saya mau mengingatkan kita kembali dengan kasih. Lewat firman Tuhan ini dikatakan bahwa Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Amin. Kenapa dia bisa menyertai kita selama-lamanya? Karena dia diam di dalam kita. Roh Kudus itu tidak tinggal di gereja ini, enggak. Roh Kudus tidak tinggal di rumah doamu. Kadang-kadang saudara, kita ketika diberkati, mau saudara rumah besar, rumah kecil, kita membuat satu ruang doa. Itu bagus. Tapi saudara jangan pikir di ruang doa itulah ada Roh Kudus. Tidak. Kalau kamu membangun satu rumah doa, ruangan doa, ruang khusus, puji Tuhan. Itu tanda kamu mau memberikan bagian bagi Tuhan yang terbaik. Amin. Tapi bukan berarti di ruang itulah ada Roh Kudus. Tidak. Alkitab berkata, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kalau dia diam dalam kita, berarti dia tahu segala hidup kita. Berarti dia tahu segala pergumulan kita. Betul nggak? Berarti dia ikut merasakan, saudara. Ini yang penting orang Kristen tahu. Dia diam dalam kita, supaya dia ikut merasakan. Jadi waktu hatimu bersedih, kira-kira Roh Kudus ikut rasa tidak? Ikut rasa. Dia tahu. Karena dia diam dalam kamu. Waktu kamu senang, waktu kamu suka cita, dia tahu nggak? Dia tahu karena dia ikut rasa. Amin. Ini luar biasa saudara. Ini satu pengajaran yang harus ulang-ulang kita belajar. Itu sebab tadi dalam ibadah, saya ajak kita menyembah lebih jauh. Sekitar berapa minggu lalu, Tuhan bawa kita juga beribadah. Bahkan ada bahasa roh yang dapat ditafsirkan. Seperti ini, seperti ini. Kira-kira begitu ya? Berarti Tuhan mau, karena Roh Kudus diam dalam kita. Saudara, gereja bukan karena heboh. Bukan karena mewah. Bukan karena keren. Bukan karena semuanya baik, programnya bagus, maka Roh Kudus diam. Bukan. Roh Kudus diam karena kamu anaknya. Katakan amin. Hormati itu dalam setiap ibadah. Tadi sebenarnya saya masih mau, Roh Kudus masih mau.
Masih mau loh. Tapi saya pikir biar gereja kita semakin siap. Nanti ada masa kita akan ibadah 4-5 jam. Kalau saudara mau. Sudah tidak program lagi. Bukan habis sesi ini apalagi ya. Habis ini apalagi ya. Enggak. Tapi itu kasih karunia. Amin. Dia diam dalam kita untuk kita mengenal dia. Dunia tidak bisa kenal, saudara. Ayatnya tadi lihat. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak kenal. Nggak bisa. Tapi kita orang yang percaya dan terima Yesus. Kita kenal dia. Nanti kalau Tuhan berikan kasih karunia itu bagi kita. Kita bisa berdoa, beribadah 3 jam, 4 jam. Saudara, itu namanya kita diurapi Tuhan. Hidup kita berubah. Khotbah tidak bisa merubah hidupmu, Bapak Ibu. Enggak bisa. Tapi yang bisa merubah hidupmu hanya perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itulah urapan. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang merubah hati, merubah pikiran, dan membentuk iman. Bilang temannya, membentuk iman. Iman itu kalau secara pengertian kita tahu. Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang kita tidak lihat. Itu teori. Tapi sudah terbentuk belum? Halo? Sudah terbentuk belum? Nanti di minggu-minggu akan datang kita belajar ada 4 model iman. Kita ini sudah dibentuk di model yang mana? Amin. Nah ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Hari ini saya mau ajar saudara, kita sama-sama belajar bahwa Roh Kudus itu bukan penolong sewaktu-waktu. Tapi dia penolong setiap waktu. Katakan amin. Ya. Tapi untuk bisa mengalami Roh Kudus, saudara lihat ayat 15 tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah ini saudara. Ternyata saudara untuk kita bisa mengalami kenal dengan Roh Kudus, untuk bisa mengalami pertolongannya setiap waktu, ya, untuk dia benar-benar aktif merubah hidupmu, merubah pikiranmu, merubah jiwamu, membentuk imanmu. Alkitab mengajarkan mengasihi Tuhan. Jadi ternyata ada sesuatu yang menjadi standar untuk kita bisa mengalami apa yang tadi saya sampaikan. Standarnya di Alkitab. Jika kamu mengasihi aku. Berarti orang Kristen harus hidup mengasihi Tuhan. Amin. Nah, tanda mengasihi Tuhan itu simpel, menuruti segala perintah. Itu sebab di bulan-bulan lalu saya khotbahkan, maka segala berkat ini akan datang. Jika kamu mengasihi aku, mendengarkan perintahku dan melakukan dengan setia. Jadi firman itu dia mutar hanya untuk kebaikan kita. Katakan amin. Untuk kebaikan kita. Ini keren sekali saudara. Jadi Tuhan menuntut kita dalam ibadah mengasihi Tuhan. Dengan apa? Menuruti. Kata menuruti ini saudara, ini kalau sesuatu yang kita suka, bisa nggak kita nurut? Bisa ya? Atau begini, kalau kita ditawarkan sesuatu, misalnya sama anak-anak, nanti kalau kamu cuci baju nak, papi ajak makan di mana? KPC. Kalau ada itu biasa mau ya. Jadi kalau sesuatu yang cocok di pikiran, cocok di hati kita, atau ada imbal baliknya, biasanya kita akan turut. Tapi kalau ada yang tidak enak, saudara mau turut nggak? Pikir-pikir dulu ya. Betul nggak? Kita jujur kan? Kalau enak pasti turut. Tapi kalau tidak enak, manusia kebanyakan apa? Pikir-pikir dulu. Nah ini saudara. Karena Tuhan tahu bahwa manusia suka pikir-pikir dulu. Itu sebab dia kirim penolong lain. Namanya Roh Kudus. Supaya waktu saudara pikir-pikir dulu, Roh Kudus menolong. Memampukan saudara. Jadi enak tidak enak. Ngerti tidak ngerti. Suka tidak suka. Tuhan pimpin saudara. Supaya saudara bisa turut firman Tuhan.
Karena tujuannya bukan buat Tuhan. Tujuannya buat kita. Baik di bumi ini maupun di masa yang akan datang. Amin. Amin. Nah, saudara lihat. Dikatakan jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini keren. Dia menyertai kita selama-lamanya. Waktu kita dalam pergumulan berat, dia menyertai. Dia merasakan. Amin gak? Waktu saudara kena santet, dia juga kena santet. Paham gak? Saya pengen brainwash pikiran saudara. Kalau dia menyertai kita, berarti kalau ada yang santet kita, dia kena santet gak? Kena. Tapi masalahnya, bisa gak dia kena santet? Tidak bisa. Halo? Kita jadi orang Kristen tidak butuh jadi orang aneh. Enggak. Urapan itu saudara tidak membuat kita jadi aneh. Tapi urapan itu membuat kita kembali segambar serupa dengan Tuhan. Sehingga orang dunia yang menganggap kita aneh. Kenapa orang dunia menganggap kita aneh? Karena tidak lazim. Amin. Saya mau tanya, kira-kira Musa aneh tidak? Tidak aneh. Tapi bagi Firaun dan Mesir, Musa aneh. Paham? Tapi Musa kembali serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah ini dunia sedang merusak supaya kita tidak berani berbeda. Jadi kita pikir Roh Kudus akan mengurapi kita, kita jadi orang yang aneh. Ketemu orang hibak kasyibak. Kan? Enggak gitu orang yang diurapi, saudara. Orang yang berjalan dengan Roh Kudus. Dunia bilang aneh, tapi bukan aneh karena bukan. Tapi aneh karena kenapa orang ini tidak marah di tengah keadaan yang chaos. Nah, keren nggak? Kemarin saudara kasih karunia saya pulang dari Sumba. Harusnya Jumat malam kurang lebih jam 7:30. Saya masih agak rancu ya karena jamnya itu 1 jam lebih cepat ya. Jadi kalau di sini jam 5, di sana sudah jam 6 gitu ya. Jadi waktu pergi saya putar jam lagi supaya ikut jam di sana. Waktu pulang saya lupa kan putar jamnya. Jadi harusnya saya sudah sampai di sini sekitar jam 7:30 atau jam 8 malam hari Jumat. Tapi kasih karunia Tuhan saudara tidak bisa berangkat. Jadi kami dari sekitar jam 1 jam 2 siang sudah di bandara, tapi tidak ada satu pesawat pun di situ. Jadi kamu mau terbang pakai apa? Panggil Gatot Koco, panggil Superman. Nah, sehingga kasih karunia Tuhan, saya baru terbang sekitar jam 11 atau setengah 11 malam begitu. Lalu sampai di Bali. Di Bali kita ada tunggu selama mungkin 1 jam lebih. Sambil nunggu itu kacau saudara, ya, karena pesawatnya ditukar. Wah itu bingung kan? Nah, yang lain sudah pada bingung. Ada mama-mama satu teriak, aduh kalau saya nanti sampai ke kota yang lain, nah bagaimana? Katanya. Yang bapak-bapak satu sudah marah, saya hajar kamu ya, begitu. Awas kamu, bla 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 bla. Itu sudah dibalui aja masih marah-marah. Saya tunggu, saya tanya, Pak, ini kami dari Tambolaka. Nama bandaranya, di sana ada beberapa bandara ya, jadi harus tahu bandaranya apa. Saya dari Bandara Tambolaka, Sumba. Oh, jadi saya dioper sana, oper sini. Jadi di mana ini? Saya mau ke pesawat yang mana? Itu orang pesawatnya, saya tidak sebut ya, nggak enak. Maskapainya. Tahu nggak jawaban maskapainya apa? Itu memang pantasan orang emosi. Jawabannya begini, saya juga tidak tahu Bapak. Nah loh, kalau petugasnya saja tidak tahu, nah bagaimana penumpang? Jadi wajar saja mereka marah-marah. Dan itu saudara yang paling chaos itu waktu kita masih di Tambolaka di Sumba. Masih di Sumba saudara, kami sudah nunggu dari jam 1:30. Jadi kita ada beberapa tim ya, ada yang berangkat jam 2. Yang jam 2 belum ada berita. Sampai 3:30 harusnya saya berangkat, tidak ada berita. Terjadilah
Wah, itu viral. Coba saudara tahu kekacauan di Sumba tanggal 5 September. Wah, tuh baku foto, baku video, saudara. Tapi heran, saya dalam kasih karunia diam saja. Saya semua termasuk orang-orang yang melayani Tuhan juga ada marah-marah, saudara. Ya, lalu saya datang sama orang-orang petugas. Saya tanya, aduh, saya ajak mereka bercanda. Lalu ada orang seperti orang India, dia nangis, Pak, dari semua orang yang ada di bandara ini, kenapa hanya Bapak yang tidak marah-marah? Saudara, itu yang namanya berbeda. Amin. Saya cuma berpikir, mau marah bagaimana, orang pesawatnya tidak ada. Mau marah sama siapa kau? Kalau ada pesawatnya mungkin kita masih bisa marah, kan begitu ya? Jadi dia ada masalah di bandara mana, saya tidak tahu lah. Apakah di Kupang, apakah di Bali, apakah di Surabaya. Ya itu kan pesawat tidak direct ya, jadi tetap ada transit. Jadi, dan mulai itu akhirnya, itu pada stres ini apa namanya, petugas bandara. Mereka kasih tinggal itu yang marah-marah, yang minta kompensasi kan katanya kalau lebih dari 4 jam kompensasinya 400.000 atau berapa. Kita bukan 4 jam lagi saudara, 10 jam. Bayangkan dari jam 1 pagi baru sampai jam 11 malam. 1 pagi. 1 siang sampai jam berapa jam itu? 11 malam. Tapi saudara tahu apa yang saya lakukan? Jadi berkat. Apa yang saya lakukan? Saya tanya sama orang bandara. Oh, belum tahu jam berapa terbang? Belum. Kalau begitu saya mau main ke pantai dulu. Boleh kah? Boleh Bapak. Catat nomor saja. Oh, langsung saya bilang kawan-kawan, kita keluar. Makanya saya kirim itu foto pantai yang indah, permai, dan menari. Di tengah masalah, coba pakai kacamata Tuhan. Kalau kau pakai kacamata marah-marah, tidak ada itu foto. Tolong ditampilkan dulu. Iya kan? Coba-coba saudara, nah itu indah sekali. Saya lagi pikir-pikir ini kita family gathering di sini saja. Bagaimana Bapak? Iya kan? Cantik. Saya tidak mau pulang. Kalau itu hari Kamis, saya akan bilang sama tim pindah tiket karena sudah hari Jumat. Nah, maka gue tidak ada di sini nanti. Cakep nggak? Nah, coba tampilkan lagi. Itu pantai-pantai yang berbeda ya. Ini hikmat saudara. Saudara, ada urapan Roh Kudus, ada penolong menyertai kamu. Kalau kamu melihat masalah, kamu gak nikmati ini. Amin. Kalau kamu lihat masalah, kamu marah-marah, saya sampai ganti baju itu. Kan keringat, panas. Makanya pendeta ini backpacker, saudara. Bukan koperer. Apa itu kalau koper ya? Ransel and koper. Saya backpacker, saya bawa ransel. Kalau baju kurang, saya cuci di hotel. Kalau tidak bisa cuci di hotel, bawa di laundry. Tidak bikin miskin kok. Simple kan? Lihat, sampai saya pegang itu pasir. Ya, pasirnya, wah. Ish. Terlalu indah Tuhan Yesus. Bagaimana ketua setuju kita? Family gathering di situ? Tiket pesawat murah aja. Kalau kita harus belajar dari Eliora. Mana Eliora? Eliora bilang apa? Kan tinggal minta sama Tuhan. Nah, itu. Kita ini harus bertobat, saudara. Segampang itu, saudara. Kadang-kadang butuh iman kayak itu. Ya kan? Bisa ke situ. Mana kok itu terus yang diputar banyak? Yang lain. Aduh, Ini pulang pergi tiket pesawat 7 juta, saudara. Kurang lebih ya. Belum hotel dan kawan-kawan. Mana yang hotel yang lagi tuh? Cap Caroso itu. Itu yang beta duduk angkat kaki sudah kayak pengusaha besar. Kapan lagi itu kita dapat kasih karunia di bawah tur keliling, saudara, sambil berdoa itu. Memang kalau pendeta itu berkat, maka semua mau jadi pendeta? Semua mau jalan-jalannya, jadi pendetanya tidak mau. Nah, sudah. Jadi indah saudara, kalau kita tidak, kan itu namanya penolong. Paham ya? Saya kasih sesuatu yang masih baru ini. Coba kalau sekali itu dimarah-marah, ajak mau berantem. Itu kan ada badan besar-besar semua. Jadi kamu mau apa? Kamu dari tadi bilang jam 5. Sekarang sudah jam 6. Apa? Saya bolak-balik bandara itu 2 kali, 3 kali. Pulang lagi, Bu.
Belum ada, belum. Jalan lagi. Simpel kan? Karena dia masih bandara kecil. Kalau mungkin Bali, Soekarno-Hatta sih nggak mungkin ya. Tapi artinya Roh Kudus itu unik. Coba yang lain, yang Cap Caruso itu mana itu? Sambil dilihat saya khotbah ya. Jadi dia penolong yang lain. Kita ada 2 pasang calon suami istri. Nah, boleh berdiri, kita doakan nanti. Berdiri. Nah, satu, ayolah. Nah, itu sudah. Mau main di situ? Ini. Murah. Cap Caruso murah. Kata Eliora apa? Minta tuh 1 malam cuma 46 juta. Murah saja. Ya kan? Cukup 3-4 malam kan? Jual mobil. Kalau 2 minggu jual rumah. Nah, itu bagus ya. Itu ada pantai Waikuri yang tadi bening itu Waikuri, ini Waileko. Wah, ini di hotel atas laut. Ada lagi Cap Caruso ini. Saya doang yang berani ke bawah itu turun. Orang lain tidak berani. Gua mau turun saja. Nggak mau pusingnya. Itu siapa orang ke pantai pakai batik? Bukit Rema. TOP banget kan? Orang mau ke pantai pakai kaos, pakai celana pendek. Kita pakai batik kan? Hebat kan? Penolong. Dia bisa di sela-sela loh. Saya sangat diberkati, saudara. Di sela-sela pergumulan. Wih, indah sekali. Paham, saudara? Kita ini kan karena saya lagi itu Cap Caruso ini 46 juta keren. Indah. Ih. Harusnya kalau ada waktu kami akan pergi ke arah Waingapu itu Sumba Timur, itu ada hotel. Saudara boleh sambil cek di Traveloka atau dimanapun. Namanya Hotel Nihiwatu. 1 malam paling murah 195 juta. Kapan hari di grup saudara kita bilang cicilan seumur hidup. Bukan Pak, itu cicilan surga dan bumi. Saya pikir bagaimana 1 malam. Itu bukan cicilan seumur hidup Pak. Kita sudah sampai kekekalan. Kita pesan dulu sama anak. Utang papa masih ada. Kau bayar ya. Ya, saya pikir luar, tapi memang katanya indah sekali. Itu naik helikopter saja itu 300 juta. Murah saja, tinggal minta sama. Nah. Ya, jadi Bapak Ibu, nah ini saudara ya, indah ya. Nah, tapi apa namanya? Kita harus mengenal Tuhan. Ternyata Tuhan tahu saudara, untuk bisa mengalami berkat ya, selama 5 hari saya di sana, saudara. Tuhan suruh untuk melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan yang Tuhan suruh? Coba ditampilkan lagi yang sebenarnya sudah saya taruh di grup. Beritakan Injil. Ya, beritakan Injil kepada orang-orang. Ini nanti yang perjalanan ini dulu. Ini kampung suku. Tapi itu penginjilan. Hari itu saya keliling ke mungkin 20 rumah. Mereka duduk di mobil. Tapi orang yang mengasihi Tuhan. Gak bisa ya. Orang yang mengasihi Tuhan tidak takut karena kita percaya. Nah, itu doakan mereka terima Yesus loh. Wah, iya. Tapi sukacita saya Tuhan bisa berdoa bagi orang yang tidak tahu Yesus. Gampang, saya cuma bilang, Mama punya masalah, punya. Bapak punya masalah. Coba next video-video lain, yang lain putar-putar. Bapak punya masalah. Punya. Oh, saya doakan mau. Ternyata mereka mau didoakan. Lalu saya bilang, pernah dengar nama Yesus? Oh, itu bukan saya. Hari ini saya datang kasih tahu. Berani nggak saudara beritakan Injil gitu? Atau mau sopan-sopan? Mau sopan-sopan saja. Oh, saya tidak mau. Oh, maaf Bapak. Nanti di surga kita malu. Amin. Amin. Nah, saudara dia tukar boa itu saya nggak ada suara. Next lagi yang penginjilan itu ada yang bapak-bapak, ibu-ibu didoakan. Nah itu kuburan. Coba balik dulu. Jadi yang batu itu kuburan, saudara. Kuburan asli itu batu. Mayat dimasukin dalam batu, ditutup lagi pakai batu. Yang udah agak modern, yang kotak, yang udah kayak kotak. Ya. Jadi lumayan angker juga. Tapi Tuhan sayang semua jiwa-jiwa. Tuhan Yesus sayang segala bangsa. Capek ini.
Tapi saudara naik gunung. Ya belum yang kita pergi ke, ada namanya desa. Itu saudara naik mobilnya saja, aduh Tuhan Yesus. Saya turun ulang-ulang dari mobil. Karena keadaannya mobil yang ada, mobil yang bukan 4WD, mobil biasa saja. Jadi kita naik, turun, tengah malam tidak ada lampu. Saudara senang lihat pantainya kok? Nah, mau naik jalannya? Kupikir-pikir, nah, kan gitu. Nggak ada lampu, ke danaunya sih, ke Laguna, di sana bilangnya Laguna, lake ya. Mau yang lain. Tapi yang jalan, coba yang saya kirim di awal-awal, jalan menuju itu. Nah di sini ada orang Sumba asli seperti bule yang ini, coba. Nah itu. Tapi itu bukan bule, Sumba asli. Nah itu ada ceritanya lagi ya. Jadi saudara, Roh Kudus itu menyertai kita. Kadang kita yang tidak sadar bahwa kita disertai. Sehingga mata kita hanya tertuju sama masalah, betul nggak? Marah-marah. Saya duduk tenang, aduh Tuhan. Saya lihat pesawat aja tidak ada. Berarti kapan datangnya nggak tahu kan? Kalau sudah fokus sama masalah, maka hikmat tertutup. Tapi kalau kita tetap percaya ada Roh Kudus menyertai, hikmat terbuka. Itu selama nunggu antri saja, saya menghabiskan 3 gelas kopi. Kopinya enak pula. 1 gelas 50.000, nah pantasan enak. Dibayarin lagi. Nah, coba yang saya ngobrol sama itu orang bule itu. Nah, saya ini bahasa Inggris biasa saja saudara. Jatuh bangun, tahu jatuh bangun? Dikasih bahasa Inggris, jatuh dan tidak bangun-bangun lagi. Tapi kemarin selama berjam-jam, kami ngomong enjoy. Sampai teman-teman dari pendeta dari yayasan lain juga bingung. Papa jago bahasa Inggris. Dalam hati saya. Entah bisa lagi, entah tidak. Pak, bukan. Yang aku kirim ada satu terakhir di bawah. Yang saya berdua. Ya, kami ada beberapa, tapi ada foto itu. Dia orang Switzerland. Apa? Switzerland itu adalah coklat yang ada di Indomaret. Enggak ya, mereka orang Switzerland. Yang paling bawah sayang. Di paling bawah. Nah, mana itu? Orang Switzerland. Ternyata dia sudah 50 kali ke Indonesia. Hebat nggak? Saya mau tanya kenapa dia sampai 50. Nah itu. Kenapa dia bisa sampai 50 kali? Dari umur 21 tahun dia di Indonesia. Tahu nggak yang membuat saya diberkati waktu kami ngomong pakai bahasa Inggris? Bilang, brother, I am not a rich man. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti biarin aja. I'm not a rich man. But I know Indonesia. God love Indonesia. So I must go to Indonesia. I don't know about Indonesia. I searching, I ask of, jadi orang boleh gua nih kan. Jadi bilang saya bukan orang kaya. Tapi saya tahu Tuhan mengasihi Indonesia. Saya mulai tanya teman, ada apa dengan Indonesia? Ini keren, ini Roh Kudus. Tapi saya melihat ternyata saya kaya. Dia bilang gitu. Lalu kami bercanda ya, saya nggak mungkin pakai bercanda baku tepuk. Saya bilang, why? Kenapa kamu bilang sekarang kamu kaya? Oh beda. It's very different about your money and my money. Maksudnya gimana? Jika saya bawa uang segini dari sana sampai Indonesia segini. But if you bawa uang kamu segini, no. Hilang katanya. Betul, artinya mata uangnya kan beda. Jadi di sana dia orang biasa. Dia pilot saudara, nanti cek, boleh cek. Dia pilot tuh. Pilot ini apa namanya? Aerodynamic plane. Pilot apa namanya itu? Pertunjukan itu yang terbang. Keren habis. Dia juga instruktur. Wih keren. Keren ya. Jadi dia datang, dia lihat something different in Indonesia. I believe katanya. 50 kali lebih dia ke Indonesia. Kali ke Indonesia itu 2 bulan, 3 bulan. Di jalan. Dia bilang, akhirnya dia dengan beberapa teman tidak lagi datang lewat yayasan atau foundation. Dia datang sendiri, dia ke satu tempat, dia lihat tempat itu susah.
Dia tanya, kalian butuh apa? Kami butuh makan, kami butuh rumah, kami butuh sekolah. Dibangun sama dia. Keren kan? Kalau pemerintah datang, I don't care katanya. Wow. Saya akan coba kalau pemerintah datang kita ikut urus, tapi sudah siapa nanti penanggung jawab warga sekitar. Itu pukulan telak loh. Artinya begini, saya percaya kenapa sampai begitu. Berarti ada di kota itu, di pulau itu, di daerah itu, di mana-mana yang dia bangun. Berdoa untuk menolong mereka. Jadi jangan demo-demo di pemerintah, di kantor DPR, di mana-mana. Demo saja sama Tuhan. Pas dia kasih tunjuk video-videonya, wah saya nangis. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Itu dia beli pisang, satu mobil. Dia beli beras, dia dengan temannya. Dibagi. Keren kan? Dia bangun sekolah. Wah, keren ya. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Coba lihat video yang anak-anak telanjang kaki. Tidak pakai sendal loh, panas itu. Tadi saya tanya sama beberapa teman, apakah saya tambah hitam? Tidak, karena memang sudah hitam gitu. Anak ini dia. Ini anak-anak ini tidak pakai sendal loh. Ya, datang ke situ kalau saudara tidak punya belas kasih untuk berkati mereka keterlaluan. Jadi kita rubah mindset ya. Saya datang, apa yang ada? Saya pulang dompetku kosong. Gak tega lah saudara, itu anak-anak. Ya. Gak tega saudara. Padahal yang saya punya itu berapa sih? Ya kan? Kecil aja ya. Paling juga cuma beli nasi padang. Atau warteg. Atau bakmi. Kecil aja. Mereka ngomong, aduh indah sekali itu, indah betul. Itu Bapak Ibu kita nggak usah, ketua panitia. Tidak usah bikin program. Programnya duduk di tepi pantai. 2 hari aman. Nggak ada itu. Acara pemulihan hati. Apa tuh? Bapak sepanjang apalah. Nggak ada. Kau duduk di situ. Temani kopi, teh, pisang goreng. Pulang, oh Tuhan. Damai sudah. Bagaimana siap? Jadi jangan kita bikin susah. Ya, masih ada jalan di tengah masalah. Itulah Roh Kudus. Amin. Sekarang coba lihat yang Jawa. Saya ini kan sebelum ke sini, pulang di sini seminggu dari Jawa, saudara. Ini mereka lagi minta terus, cuma saya bilang tidak bisa. Karena ada jemaat mau menikah. Bukti cinta dan sayangku kepada kalian. Iya dong. Saya bilang tunggu jemaat selesai menikah baru pergi lagi. Ini kota-kota sudah nunggu saudara. Kota-kota. Coba yang Jawa ada. Nah, beda dengan yang ini. Ini waktu di Jawa saudara kita doa rumahnya saja 8.000-an meter. 8.000 meter itu kecil atau besar? Tambah 2.000 lagi 1 hektar itu. Itu setan juga banyak. Jadi saya pikir setan bukan hanya di tempat yang jauh, di kota-kota juga setan banyak. Makanya kita butuh Roh Kudus. Karena setan itu menutup pikiran kita. Setan itu saudara, saya catat di sini, menutup. Dia membutakan pikiran kita. Sabar. Pasti tahu di sini. Nah ini saudara, ini adalah namanya bedu atau beduk ya. Itu dari kulit kepala manusia. Iya. Karena ini di museum. Jadi saya datang karena ada banyak hal ya saya tidak bisa sampaikan di sini karena dalam khotbah umum. Mereka bilang kalau gitu kita ke museum saja Pak, sekalian jalan-jalan. Kalau ini bukan hari terakhir, ini hari Jumat juga, tapi pagi, belum sampai bandara. Nah ini ngeri saudara, ini paling tua di Sumba dan NTT. Usianya mungkin 400-500 tahun saya tidak tahu. Itu kulit kepala manusia asli. Jadi nanti dijelaskan oleh apa namanya itu ya? Tour guide yang di museum itu dia jelasin. Pantasan hati saya tidak damai itu ya. Kasih tahu. Dia sampai dia bingung. Pas udah mulai lihat itu, harusnya dia yang ngomong kan. Ini saya yang banyak ngomong, saya yang jadi tour guide. Saya bilang ini dari sini kan Pak. Bapak tahu dari mana? Yang ini begini kan Pak. Oi, Bapak sudah berapa kali ke sini? Itu kekuatan dari mana? Dari mana? Ini salah satunya. Saya foto dari kulit kepala. Jadi zaman dulu waktu zaman perang ya, sebelum ada Tuhan, sebelum datang agama, itu sepertinya hampir semua suku di Indonesia bahkan di luar negeri ya, suku-suku purba, itu kalau perang,
kemenangannya itu kepala suku, panglima perang itu dipotong kepalanya. Lalu kepalanya itu diarak di kampung. Darahnya bertetesan lah, ada yang mungkin dia minum darahnya ya zaman dulu ya. Dan kita tidak bisa bicara ini suku A, suku B. Memang begitulah. Zaman animisme, spiritisme ya. Zaman purba belum datang agama, belum datang kebenaran. Lalu nanti setelah kering, kulit kepalanya dilepas, saudara. Lepas, dibikin lagi. Sebagai kebanggaan kampung itu. Ya. Jadi memang ada hal-hal seperti itu. Yang saya pernah bilang di Nias ya, kepalanya dipecahkan di depan batu itu. Macam-macam. Angker-angker juga, saudara. Ya. Jadi, tapi beda dengan di Jawa. Coba yang Jawa, itu ada beberapa. Nah, iblis itu, saudara, kerjanya membutakan kita. Membuat kita tidak melihat jalan-jalan Tuhan. Tapi Roh Kudus kerjanya membuka. Iblis membutakan, Roh Kudus membuka. Siapa di sini yang masih bercokol dengan masalah? Banyak ya. Hari ini saudara, bukan berarti tidak ada masalah. Tapi kalau ada Roh Kudus mengurapimu, iblis yang mencoba membutakan, tapi Roh Kudus membuka jalan bagimu. Katakan amin. Nah ini tongkat yang membuat ada satu bapak itu, next lagi, tidak bisa jalan. Begitu dihancurkan tongkat itu, hari itu bapak itu dari tidur, dia duduk dan dia jalan. Dia jalan saudara. Ini tongkat sudah lama. Coba next. Nah ini itu bapak. Sampai dia minta saya untuk suapin dia makan. Nah ini, suapin dia makan, saudara. Dia jalan, saudara, dia jalan. Kan tidak, ini setan nih, tuh. Nah ini setan, coba saya perhatikan ya. Ini sekilas seperti foto blur, tapi tidak. Ini ada beberapa kali di foto tapi muncul. Kadang-kadang begitu ya. Ini percaya tidak percaya. Dan tidak ada alasan harus saudara percaya. Kan gitu ya. Intinya ya itulah yang tertangkap di kamera saya. Ini di spot yang berbeda. Ini bukan di bapak itu ya. Nah, next lagi. Sebenarnya banyak, ini saya kasih beberapa saja. Next lagi, coba. Nah, ini simbol, bayangkan rumahnya kurang lebih 8.000 meter. Tapi jarak dari satu ruangan yang kurang lebih mungkin 1.000 atau 2.000 meter ke ruangan lain. Itu Pak Aldi nggak bisa lewat. Kecil begitu, cuma 25 cm. Padahal tanahnya ada besar-besar, paham ya? Tanah ada besar-besar, tapi lorongnya begitu. Satu keramik aja tidak nyampe. Percayalah sama saya, Pak Tafski, Pak Andi, Pak Aris, Pak Beni, Damai, apalagi tidak bisa lewat. Tidak bisa. Disitulah saya bersyukur, saya ini imut-imut keladi. Jadi gue lewat, aduh. Kan kalau mereka kempesin perut nggak bisa, kita masih bisa nyampe, ya kan? Yang mereka, aduh tidak bisa. Apalagi Om Ivan jangan nyangkut, bisa masuk nggak bisa keluar. Itu menuju luas lagi di sana, saudara, luas sekali. Ini ada yang salah. Kalau tidak ada Roh Kudus, kehilangan hikmat, saudara. Ini seperti pepatah orang mati, tikus mati di kebun jagung. Besar tinggal kau. Ya ampun, gua juga bisa itu tinggal dipapat sedikit kan. Dirapikan ya. Saya tanya, ini sudah berapa lama ini rumah? Ini sudah lama Pak, mungkin sudah dari tahun berapa? Saya lupa. Jadi saya tidak tahu. Oh sudah puluhan tahun. Begini terus, iya Pak. Kenapa tidak dibetulin? Itulah seninya ya. Seni dari mana? Tapi kamu masih bolak-balik. Iya Pak, kan usaha satu gudang di sana. Ya ampun. Coba next lagi. Coba lihat lagi. Biar saudara tahu. Itu gudangnya saudara, besar. Itu di dalam gudang itu mungkin belasan miliar aset spare partnya. Besar sekali. Besar. Iblis itu membuat kita mencari pembenaran. Kalau ini saudara boleh catat, boleh. Iblis itu membuat kita mencari pembenaran. Makanya tidak sedikit orang ke gereja, nonton YouTube atau apapun, dia bukan mau diajar, tapi mencari pembenaran. Tapi Roh Kudus, saudara, dia akan diajar kebenaran supaya dimerdekakan. Katakan amin. Tapi orang tidak punya Roh Kudus, dia akan mencari pembenaran.
Beda ya? Mencari pembenaran dengan diajar oleh kebenaran. Itu dua hal yang berbeda. Tidak sedikit kita mencari pembenaran. Contoh mencari pembenaran gini. Gini ya Pak, saya nggak suka loh kalau khotbah-khotbah begitu. Ini mencari pembenaran. Saudara, Alkitab itu, firman itu mengajar kita. Berhenti mencari pembenaran. Tapi terimalah kebenaran dari Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Keren ya? Nah, sebenarnya masih banyak. Saya mau jelaskan. Nah, Roh Kudus juga mengajar kita, saudara, supaya kita nanti selaras dengan Tuhan. Apa yang tadi kita lakukan di awal, itu Roh Kudus lagi ajar. Supaya kita tidak bicara program. Kepada para teman-teman yang saya persiapkan menjadi trainer, menjadi pelayan. Pelayanan itu bukan program, tapi apa? Proses. Perhatikan baik-baik. Kalau program, penyembahan 30 menit, 40 menit, gitu ya? Khotbah 30 menit, 40 menit, kan gitu ya? Sisanya dan kawan-kawan, itu program. Begitu terus, mau begitu ibadah terus begitu. Makanya tadi saya berdoa, biar setiap ibadah masing-masing berjumpa Tuhan. Saudara, apa yang membuat Yakub kuat bergelut dengan Tuhan sampai matahari menyongsong? Apa yang membuat saudara? Karena indah. Betul? Ada satu perjumpaan. Apa yang membuat Daud rela dia setiap 6 langkah dia korbankan domba. 6 langkah. Waktu dia memindahkan tabut Allah dari Filistin. Tabut Allah pernah dicuri oleh orang Filistin. Dan pekerjaan pertama yang dilakukan Daud waktu dia jadi raja. Ini keren loh. Ini keren. Yaitu memindahkan tabut Allah. Bukan pekerjaan pertamanya adalah cari menteri siapa yang dekat nih. Mengangkat panglima perang. Mengangkat bagian ini enggak. Dia kumpulkan semua pengikut dia. Mari kita pindahkan tabut Allah yang sudah dicuri dari Filistin bawa ke tempatnya. Hebat kan? Dan waktu dipindahkan ternyata terjadi kekacauan. Tahu kekacauan apa? Tiba-tiba Usa mengelurkan tangannya ketika kerub dan kerubim itu jatuh. Dia mencoba supaya tidak jatuh tergelincir. Betul? Tapi tiba-tiba si Usa mati. Disambar Tuhan. Daud takut. Benar? Tuhan pakai hikmat. Daud pakai hikmat. Maaf. Dia singkirkan ke rumah siapa? Obed Edom. Obed orang Edom. Nah, orang Edom itu orang tidak percaya. Dia taruh di situ. Puji Tuhannya Obed takut kepada orang Israel. Sehingga dia pun takut kepada Tuhannya Israel. Betul? Dia terima, dia hormati. Ternyata gara-gara hanya menerima bait Allah. Rumah Obed Edom diberkati Tuhan. Lalu Daud mendengar berita itu. Berapa lama tabut Allah itu di rumah Obed Edom? 3 bulan. 3 bulan itu bisa dapat berkat seabrek-abrek loh. Gara-gara Daud melihat, wah ternyata Tuhan marah hanya gara-gara ada yang salah, yaitu Uza mengulurkan tangan. Tapi Tuhan bukan marah kepada kita. Lalu dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia bilang sama semua orang Israel dan semua penari, semua mari. Setiap 6 langkah. Coba kau bayangkan, setiap 6 langkah, Daud potong domba. Kapan nyampenya? Dari rumah Obed Edom menuju Israel, Yerusalem, itu kurang lebih 18 sampai 20 kilo. Saya pernah jalan kaki 20 kilo. Sambil kita cari lagi video perjalanan yang berat itu. Saya pernah jalan kaki 20 kilo, itu 6 sampai 7 jam. Itu tidak 6 langkah berhenti. Kalau 6 langkah berhenti, 7 tahun baru sampai saya. Saya jalan kaki dari Ciledug sampai Geraha Raya. Setiap minggu pulang pergi 12 jam. Sakit itu saudara. Tapi Daud 6 langkah. Tadi sudah lihat? Mau yang versi anak kecil atau versi Goliat, sudah lihat? Itu cuma segitu 6 langkah. Potong domba. Lalu zaman sekarang karena tidak mau menerima kebenaran, cari pembenaran. Orang Kristen malah cari khotbah-khotbah. Yang penting, apa kasih? Itu boleh saja dia cinta Indonesia.
Dia nggak ada pikir. Dia bilang, saya datang ke gereja-gereja susah, saya bangun. Terharu. Kalau mereka korupsi, I don't care. That's their problem. Itu problem mereka. Tapi saya mau lihat langsung, saya kasih. Lihat itu jalan, mau jadi begitu. Kenapa? Itu kiri kanan jurang, saudara. Itu yang di gunung mana itu hampir masuk jurang, karena berat sekali, lubangnya dalam. Nggak bisa. Tapi itu belum seberapa. Di luar sana masih banyak hamba-hamba Tuhan yang berjibaku setiap hari. Betul? Saya hanya sesekali saja. Jadi mari semangat. Ada Roh Kudus menolong. Amin. Ada Roh Kudus. Jangan izinkan kita dibutakan. Tapi miliki Roh Kudus supaya kamu dibukakan. Amin. Tuhan kasih Roh Kudus. Dia tinggal. Sehingga setan waktu santet kamu, Roh Kudus rasa, oh ada yang santet. Setiap kali saya di situ selalu ada teman-teman tanya, bagaimana Pak? Bisa tidur aman? Aman. Wah. Kadang orang sudah takut duluan. Kenapa takut, saudara? Ada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus. Satu poin terakhir. Nah, waktu kita berdoa, saudara, kadang-kadang saudara pengen mengalami pemulihan, amin? Kadang-kadang waktu kita berdoa, saudara, karena kita pikir Roh Kudus hanya menolong di masa-masa berat, kita berdoa selalu menurut kita itu yang benar. Tidak, saudara. Roh Kudus justru dia yang tuntun apa yang harus didoakan. Seperti tadi kan, tidak diprogram kan? Tapi Roh Kudus tuntun. Ya begini kita mari menyembah Tuhan. Apa yang harus didoakan? Kemarin tiba-tiba saya dapat rema. Daerah Sumba, NTT dan sekitar itu diberkati Tuhan. Kalau ada orang punya berkat, silakan invest di sana. Maju itu nanti. Maju itu nanti. Sekali waktu minggu depan saya akan khotbahkan bagaimana Tuhan kasih penglihatan bahwa di dalam tanah itu ada minyak bumi. Ya tidak mungkin saya khotbahkan hari ini. Jangan lihat sekarang, saudara. Sama seperti di bandara lagi, gara-gara lihat kok nggak jalan-jalan, marah-marah kan? Coba lihat pakai kacamata yang lain. Damai sejahteranya Tuhan. Kita bisa keluar, makan, ngopi, segala macam kita nikmati. Apalagi dibayarin kan? Tapi kalau kita lihat tinggal susah. Wah, tidak sudah. Ini jalan kaki masih berapa kilo lagi, kita tidak tahu lah. Nah ini nanti di Sumba, saudara. Wah ini karena direkam saja. Keren dalam. Ya, siapa yang punya berkat silakan. Kemarin ada yang menawarkan tanah sekitar hampir 1 hektar cuma 250 juta. Murah nggak? Saya sudah pergi lihat. Saya berdoa, Tuhan kirimkan orang-orang yang benar-benar punya hati, punya uang. Itu maju nanti. Nanti ya, jangan soal lihat sekarang. Itu kebun jagung. Ini panen jagung pertama di musim kemarau. Saudara, ada banyak hal yang saya tidak bisa ceritakan dalam doa ya. Jagung itu adalah tanaman musim. Dia ditanam menjelang musim hujan. Karena itu di atas gunung. Di sana itu tidak ada air. Gereja yang saya pergi tidak ada air. Tidak ada listrik. Saya datang baru ada. Ada banyak orang datang bikin susah. Jadi kamu yang di Sumatera masih buang-buang air, bertobatlah. Kita di Jawa masih buang-buang air, bertobat. Di sana susah air. Susah. Jadi di sana nanam nggak kayak kita nanam jagung di Jawa. Nggak kita nanam jagung di Sumatera yang suburnya minta ampun kan. Di sana itu nanam mereka ikut musim. Tapi puji Tuhan, Tuhan bangkitkan orang-orang lain, penyuluh-penyuluh lain. Mereka tadinya tidak percaya, ditutup oleh kutuk. Ditutup oleh kebodohan-kebodohan budaya dan kutuk. Tapi puji Tuhan, berulang-ulang penyuluh-penyuluh ini datang, termasuk kita hanya berdoa. Saya berdoa saja, saudara. Mereka mulai tanam kemarin di bulan April apa Mei. Itu musim kemarau. Tidak ada hujan. Hujan cuma 1-2 kali. Dan tidak ada itu irigasi. Nggak ada. Coba kau cari irigasi di mana? Coba. Nggak ada irigasi di sana. Tapi ada orang diberikan hikmat Tuhan, para penyuluh-penyuluh pertanian. Menemukan bibit yang kuat di musim kemarau. Pendek kan itu, segini saya itu. Coba ada yang foto saya dengan jagungnya nggak? Segini saya, ini lebih tinggi. Disitulah saya merasa tinggi, lihat itu.
Jagung itu saudara biasa panen itu 2 meter, 2 meter setengah. Di sini gua merasa tinggi. Keren kan? Pendek itu tapi panen raya. Luar biasa. Nah waktu mereka panen saudara, mereka bersaksi itu pendetanya nangis. Terima kasih. Tidak percaya kami. Ini pertama kalinya panen raya di musim kemarau. Itulah Roh Kudus. Itu untuk hajat hidup orang banyak. Itu yang ini mungkin sekitar 2 hektar. Ada lagi di sebelah mana 4 hektar. Ada lagi di sebelah mana 3 hektar. Nggak ada itu irigasi. Nggak ada. Halo, mengandalkan hujan dari Tuhan saja. Paham? Jadi kita lihat ternyata di tengah yang berat Tuhan tetap bekerja. Amin. Pas dia nangis, terima kasih Tuhan. Bangkitkan lagi. Saya baru Tuhan kirim lebih banyak lagi Tuhan. Orang-orang, yayasan-yayasan hebat. Dengan ilmu-ilmunya memberkati seluruh Indonesia dari barat sampai timur. Keren. Itu mereka senang. Kami makan bersama. Ya. Itu kita KKR di situ. Cuma gak ada yang foto. KKR doakan. Ternyata di sana ada banyak yang tidak menikah. Itu kutuk saudara. Ada banyak yang sakit lutut. Nah ini kan out of the box ya. Behind the scene ya. Nah, banyak sakit lutut. Gitu. Banyak sekali. Itu mereka ngomong-ngomong kita temukan mereka sambil makan sirip pinang tuh kan. Nah, pas yang ada yang manifest sirip pinang untung gak kena muka gua kan gitu. Wah, pas itu behind the scene-nya nggak ada. Nggak ada yang video, nggak ada yang rekam. Tapi yang penting direkam di surga. Amin. Yang penting direkam di surga. Kita bukan cari viral, cari terkenal. Yang barang begini sudah puluhan tahun saya lakukan, saudara. Bukan baru punya. Amin. Bukan baru punya. Ya. Segala model setan dari model apa juga datang. Tapi Roh Kudus menyertai selama-lamanya.